Tes 1 2 3 dicoba. Testing amplifier TOA ZA1025 pada posisi maksimum output power. Kita coba untuk volume mic kita fullkan sampai tidak terjadi feedback. Tes 1 2 1 feedback 1 ya 60 watt ya, padahal ini ratingnya 25 watt, tapi kalau untuk audio bisa lebih. 1 sampai 100 watt. 60, rata-rata 60 ya, bisa melakukan penguatan hingga 60 ya. 1 2 3 dicoba. Saya bisanya nyoba hingga segitu aja, hingga sekitar ini. Kalau ngomong rata-rata ini 20 watt, 15-20 kali, 15-20 watt. Checking 1 modulasi, cek oke. Tes 1 2 3 dicoba. 1 feedback. Tes 1 2 3 dicoba. Ya, bisa 80 ya maksimum, 100 juga bisa. Udah mulai terjadi ini distorsi. Cek lo. Jadi cara saya mencoba untuk amplifier TOA ini dengan begini. Saya menggunakan power meter ini mengukur power input 220 ya. Tentunya ini tidak akurat banget, tetapi melakukan pendekatan gitu. Dari sini saya akan pergunakan referensi ini untuk bagaimana saya membuat amplifier saya agar bisa menyamai atau enggak melebihi dari kemampuan standar pabrik TOA ZA1025 yang hanya rating 25-30 watt ini ya, begitu. Padahal ini untuk kernnya, bayangkan nih, kernnya kan kecil ya. Ini untuk trafo OT nya itu memakai OT 501, kecil ini hanya sekitar 2 ampere, kecil ini. Saya punya kern dari klem trafonya aja, ini yang hampir sama dengan OT 416 itu yang ratingnya 60 watt. Berarti kalau saya membuat 60 watt maka saya harus menggunakan kern ini. Nanti akan saya buat yang rating ini. Tuh, perbandingannya besar sekali. Harusnya saya bisa menciptakan sound yang sekenceng ini, tentunya yang stabil juga ya. Tuh, ini bahkan untuk ini suhu dari heatsink dari heatsink hingga 43,2 nih. Ini saya sensor di sini, ini ke ini nggak begitu kelihatan kalau di kamera ya. Ini angkanya 43 bolong-bolong saat ini. Nah, untuk switch ini harus hati-hati nih, makanya saya tutup dengan solasi ini agar tidak kesetrum. Ini 220. Untuk outputnya ini saya ke 4 ohm ya. Saya memakai output 4 ohm, speaker 2 8 ohm di paralel menjadi 4 ohm.
dan ternyata ya suaranya seperti ini. Kalau untuk suara vokal ini sudah optimal, bagus. Ini untuk triple-nya full seperti ini. Cek lu, cek 1 2 3 1 2 3 bass triple, cek. Nah seperti ini. Ini kalau bassnya si Vulcan, bassnya di Vulcan, bass full. Oke. Testing 1 2 3 1 2 3, testing 1 2 3. Feedback. Kecilin. Feedback. Cek lu. Iya, ini posisi untuk tone-nya di posisi tengah ya. Anggaplah dia di posisi optimal vokal. Dan kemudian ini saya ingin menjelaskan nih seperti apa sih under the hood. Nah, di bawah ini itu seperti apa. Ini kan banyak pemirsa yang belum tahu nih posisi di belakangnya. Maka akan saya balik ini untuk dari posisi yang tertutup ini. Ini untuk heatsink ini terbaut kencang ke sasis ya. Coba ini kita copot dulu. Dan tentunya agar tidak berbahaya dimatikan saja. Copot. Dan seperti ini nih. Ini jangan sampai kena nih. Ini ikut ya. Ini sensornya saya copot dulu ya. Kita nggak pakai sensor pun berfungsi dengan normal. Nah seperti ini untuk ininya ya. Bayangkan saja IT-nya aja cuma segede ini nih. Ini IT-nya ini segede IT saya punya nih, OT190 nih. Nah, ini sama nih. Apakah ini barangnya sama? Nah, ini belum tahu nih. Dan yang menarik di sini adalah kok saya tidak menemukan adanya transistor yang sekelas BD139 begitu ya. Saya anggap untuk drivernya ternyata dia itu kecil sekali, bahkan nggak ada mungkin dari input IT. Mungkin ini ya, transistor ini sebagai penguat AF pre-driver sebelum IT. Dan ini memakai C5198 itu dua nih ya. Kemudian ini nih biasnya sama seperti aplikasi di tua bikinan saya sendiri yang memakai dioda bolak-balik. Nah ini perlu dicari ini diodanya, dioda apa ini, apakah Zener, apakah dioda General Silicon 4007 atau 4002 nih. Yang ini untuk pengatur basis untuk mengatasi kalau suaranya tidak linear alias suaranya serak. Untuk transistor yang ke emitter ini menggunakan 0,13 watt, 0,1 bahkan. Saya memakai 0,5 kalau enggak 0,22 malah. Apakah itu kurang besar? Nah itu nanti perlu kita coba. Ini ada dioda lagi di sini. Ini apakah Zener nih, belum saya tracing. Pengennya sih saya ingin membuat skemanya untuk ini ya, tapi nanti coba kita usahakan bisa nggak saya membuat skemanya tuh. Jadi saya inginnya membuat sound yang sekelas ini dulu itu. Tentunya di sini saya ngomongin tentang amplifier push pull ya. Ini untuk C5198 nya 2.
Bahkan nggak bisa nih, kita mau dobelin juga nggak bisa. Buat apa didobelin? Dan ini untuk sensor suhu tadi, untuk thermalnya. Cukup sederhana dan ini bisa dicontek dengan gampang ya. Walaupun mungkin kita nyonteknya tidak sepersis yang punyanya pabrik. Ini saya kembalikan ke posisi seperti tadi dan saya on kan. Musik mati. Coba kita hidupkan lagi musiknya. Ini kalau ingin tahu kualitas bassnya seperti apa nih. Ini pada 1/4 volume ya. Pada posisi maksimum yang bisa saya geber ya. Bisa 50 watt musik ya, 50 watt musik ya. Bisa untuk review lebih mendalam tentang toa sekelas ini. Saya pikir untuk ZA230 ya, yang sebanding dan merupakan update dari ZA1025 ini, saya kira suaranya nggak akan beda jauh seperti ini. Kalau yang sudah saya cek sih bedanya cuma dia menyediakan line input ke RCA aja. Kalau ini kan jack TRS ya, standar toa gitu. Jadi seperti ini. Kalau dari stereo ya ini harus dimonokan gitu. Ini sebagai konverter aja. Kita ulangi lagi. Ini panasnya itu segini aja masih tahan gitu. Bahkan lebih dari ini pernah ya. Itu survive ya. Ini yang nggak bisa kita remehkan adalah kualitas secara integral daripada ampli toa ZA1025 seperti ini. Ya ini nih, badak tahan banting gitu. Ini bahkan pernah kerendam banjir sepertinya ini. Ini kelihatan dari bekas seperti kayak tanah-tanah. Dia masih survive. Dan untuk trafonya ini gulungannya itu 110 dua kali ya. Jadi ini bisa untuk 110 220. Tuh. Kalau ingin memasukkan baterai, tentunya ini adalah untuk ampli di kelas 12 volt. Ini jalur aslinya itu sepertinya ini, masuk ke sini, kemudian ke ground ya langsung ya. Kemudian ini karena switchnya ini rusak, maka ini saya gabung. Jadi kita menggunakan hanya 220 aja. Saya sih sebenarnya pengen nyoba baterai ya, tapi ya saya pikir sama aja. Tuh, ini ada aki juga bisa dipakai. Ya demikian pemirsa untuk review dan pembuktian power output dari
amplifier Toa ZA1025 versi oprek di rumah YouTube. Semoga Anda mendapatkan pencerahan dari tayangan ini dan bisa berguna bagi aplikasi Anda. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di tombol sebelah sini. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.